يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Memaknai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita dari bangun tidur hingga tidur lagi. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menerangi hati-hati kita, Allah yang menerangi kehidupan kita dari yang gelap menjadi terang benderang. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang menerangi, Allah cahaya bagi langit dan bumi. Dalil mengenai bekerja adalah ibadah. Dalam beribadah kita tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tetapi ada yang namanya ibadah adalah ada yang namanya kerja. Nah, bekerja itu ibadah. Apa ada dalilnya? Nah, ini. Jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka dia pun berada di jalan Allah. Namun jika ia bekerja dalam rangka riya atau bangga diri, maka ia berada di jalan syaitan. Jadi ketika kita bekerja itu harus diniatkan betul-betul untuk menafkahi diri, menafkahi keluarga, menafkahi anak. Nah, ini. Jangan sampai kita ria, jangan sampai bekerja dengan tujuan untuk berbangga diri, untuk menyombongkan ke orang lain. Wah, saya mampu, saya bekerja, saya punya gaji besar. Nah, ini itu. Nah, orang yang seperti itu berada di jalan setan. Hadis riwayat Tobroni. Nah, ini hadis riwayat Tobroni. Jadi bekerja adalah ibadah. Asal tadi diniatkannya adalah untuk mencukupi kebutuhan diri, kebutuhan keluarga. Bahkan kalau bisa kita niatkan untuk bisa berinfak di jalan Allah atau memberikan zakat kepada yang lainnya. Nah, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bekerja itu ibadah. Nah, ini. Di antaranya hadis tersebut yang baru saya bacakan terjemahnya. Nah, bagaimana cara mengawali ibadah? Nah, ibadah itu kan perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, serta dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam bekerja pun harus sesuai dengan contoh dengan Rasulullah. Yaitu yang pertama kita niat dulu, niat bekerja. Apakah kita niat bekerja ini diperbaiki dulu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Yang kedua, dalam proses bekerjanya kita ini, benar gak pekerjaan kita ini halal atau haram? Nah, ini. Ketika pekerjaan kita halal, yaitu berarti kita dalam ibadah. Nah, bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari juga termasuk ibadah dalam Islam. Karena dengan bekerja kita sudah berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rizki yang halal. Nah, ini. Ada banyak dalil yang terdapat di dalam Al-Quran terkait dengan pekerjaan ini. Nah, ini. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, jika ada seorang di antara kamu
ya, antara kamu nih yang mengambil tali dan mengikat di punggungnya lalu kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah memberinya kehormatan. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta, baik diberi ataupun tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bekerja itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Minta-minta kadang diberi, kadang ditolak, tetap aja itu tidak baik. Ini. Kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naba dijelaskan, kami telah membuat waktu siang, wa ja'alna naharo ma'asya. Sesungguhnya kami telah menjadikan waktu siang untuk bekerja. Siang untuk bekerja. Surat An-Naba ayat 11. Dan kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi sebagai lapangan, mengusahakan kehidupan kerja, tetapi sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Ya. Jadi Allah sudah menjadikan untukmu semua yang ada di dalam bumi ini untuk bekerja, untuk supaya dapatkan rezeki, tetapi banyak yang tidak bersyukur. Dalam surat Al-Jum'ah dijelaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza apabila qudiyatis shalah, kamu selesai salat Jumat, maka fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini, bekerjalah kamu dan mencari ridha Allah, wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, saudaraku. Nah, untuk sukses kita perlu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menggenggam kesuksesan tersebut. Di dalam surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqi. Nah, ya. Dialah menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka jalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali atau dibangkitkan kelak. Surat Al-Mulk ayat 15. Nah, bagaimana di dalam surat Al-Mujammil? Ya ayyuhal mujammil, hai orang-orang yang berselimut. Nah, di dalam surat Al-Mujammil ayat 20 dikatakan, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala atau bekerja, dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali dalil ini menunjukkan bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi orang yang enggak mau bekerja berarti tidak mau beribadah. Nah ini. Banyak yang Allah katakan Allah firmankan dalam Al-Quran. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, sungguhnya Nabi Daud alaihi salam tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Nabi Daud alaihi salam. Hadis Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara seseorang di antara kamu yang mengambil tali, ya tadi ya, dan mengikat di punggungnya lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah memberi kehormatan, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta, baik diberi maupun ditolak. Sebaik-baik pekerjaan ialah usaha seseorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan profesional. Nah ini. Nah, ketika kita sudah bekerja, pertama kita niat, kedua kita berdoa juga ya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, bagaimana ketika sudah bekerja, ketika kita selesai bekerja, kita serahkan juga kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu pekerjaanku dan jiwa ragaku, dan aku bertawakal kepadamu ya Allah.
Allahumma inni astaudi'uka amali wa nafsi wa tawakkaltu ilallah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu pekerjaanku dan jiwa ragaku, dan aku bertawakal kepadamu ya Allah. Itu adalah doa setelah kita bekerja. Jadi kita awali berdoa ya. Awali kerja dengan doa. Akhiri doa. Jangan lupa di tengah-tengah pekerja pun kita harus berdoa kepada Allah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, banyak-banyak ingat Allah, maka Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita. Allahumma inni astaudi'uka amali ya. Allahumma inni astaudi'uka amali. Nah itu. Aku serahkan amalku. Nah ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah juga memberikan motivasi kepada kita agar kita itu bekerja. Fasayamalu i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihatmu dan orang-orang mukmin pun akan melihatmu. Nah, bekerja demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Di dalam Islam ini sangat dianjurkan. Karena itu jangan malas-malas bekerja. Karena dengan bekerja kita sudah berusaha mencari ridho Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Lain halnya kita kalau bekerjanya di tempat-tempat yang seperti korupsi, manipulasi, mencuri. Nah itu berada di jalan setan, bukan jalan Allah itu ya. Nah ini. Karena banyak dalil yang menunjukkan pekerjaan itu adalah yang halal. Itu. Bekerjalah yang halal, bukan yang haram. Amin. Karena Allah sudah membuat waktu siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, begitu. Seterusnya Allah memberikan kita itu suatu motivasi agar kita terus bekerja di dalam hidup ini. Faida faroghta fangsob, apabila kamu telah selesai melakukan pekerjaan yang satu, kerjakanlah yang lainnya. Jadi bekerja itu sebenarnya harus terus menerus. La rohatan illal maut. Tidak ada kerja, tidak ada amal kecuali kita sudah meninggal, mati gitu ya. Jadi kalau kita masih hidup ya kita harus terus bekerja terus. Jangan kita malas bekerja. Bagaimana kalau orang malas bekerja? Nah, berarti orang itu malas ibadah. Nah, nih. Nah, ada 7 tip atau 8 tip menghilangkan malas bekerja nih. Ya, kalau malas bekerja yang pertama, supaya kita semangat bekerja, kita harus kembali kepada diri kita bahwa kita ini membutuhkan sesuatu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini. Nah, semua orang pasti akan mengalami apa yang namanya malas. Nah, ini. Seaktif dan serajin apapun Anda, pasti suatu saat akan merasakan apa yang namanya malas. Bagaimana caranya supaya kita tidak malas? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sifat malas ini adalah termasuk salah satu 8 hal yang diminta oleh Rasulullah. Berlindung kepada Allah dari sifat malas salah satunya. Yang pertama, jangan pernah menunda pekerjaan. Kalau pekerjaan itu sudah kita garap ya kita selesaikan. Karena kalau kita menunda,
kebiasaan buruk menunda itu sering membuat kita malas. Nah ini. Sekali saja Anda menunda pekerjaan, maka akan justru menambah besar rasa malas Anda. Semakin ditunda, semakin memperbesar rasa malas. Semakin ditunda, semakin memperbesar rasa malas tersebut. Makanya faida faroghta fangsob. Kalau sudah bekerja, kerjakan lagi yang lainnya. Nah ini demikian supaya kita terhindar dari rasa malas. Nah itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita tidak menimbulkan rasa malas, kita harus mengukur diri kita, kemampuan kita. Kalau sudah capek ya sudah, jangan dipaksakan, sebab akan membuat rasa jenuh itu. Jadi cobalah kita berpikir, kita bekerja itu cukup 4 atau 8 jam atau lebih 5 jam. Pasang targetnya, waktunya. Misalnya kita mengetik nih, cukup 2 atau 3 jam. Setelah ke sana udah pegel-pegel ya sudah, jangan itu ya. Yang ketiga, buat catatan harian. Harian Anda dalam catatan dilakukan apa? Bisa dibuat di laptop atau di handphone ya. Ini. Kemudian yang keempat, yang bikin malas itu adalah makan dan minum. Kebanyakan makan dan minum itu bisa menyebabkan seseorang jadi malas. Bukannya semangat kerja, malah jadi semangat tidur. Jangan sembarangan makan dan jangan sembarangan minum. Anda tidak mau dilanda kemalasan, jangan makan sembarangan. Memakan mie instan misalnya juga membuat Anda merasa malas. Mie instan itu tidak bisa cepat dicerna oleh tubuh kita. Nah ini. Percaya atau tidak, tubuh perlu berjam-jam untuk mencerna mie instan tadi. Karenanya tubuh justru menjadi cepat lelah karena energi yang didapat tidak sebanding dengan energi yang harus dikeluarkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu kenyang itu berbahaya, cenderung membuat malas. Jadi tubuh kita ini bagi 3, sepertiga untuk air, sepertiga untuk napas, sepertiga untuk makanan. Jangan dipenuhi perut terus. Perut adalah sumber segala macam penyakit. Kebanyakan makan akan jadi sakit, saudara. Makanya Rasulullah menganjurkan kita berpuasa. Hari Senin berpuasa, Senin berpuasa, Kamis berpuasa, Kamis berpuasa. Itu dalam rangka apa? Supaya menjaga kesehatan tentunya. Nah ini. Menjaga kesehatan kita. Jangan sampai bekerja terus itu tubuh kita, tidak pernah istirahat. Karena itu jangan makan terlalu kenyang. Aturlah asupan makanan, jangan sampai berlebihan. Makan sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu perintah Rasulullah SAW. Bahkan puasa yang bagus adalah puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu. Yang kelima, supaya kita tidak malas, yaitu biasakan bangun pagi. Nah, bangun pagi. Ini adalah cara Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sebelum fajar sudah tahajud untuk menghadapi pagi tadi. Kita sebagai umat Rasulullah bagaimana? Jauh sekalinya kita lihat musola-musola, masjid-masjid kosong sudah disolat berjamaah. Pada kemana umat Islam? Masjid musola kosong, satu baris ke banter, masya Allah. Padahal kalau dilihat di situ penduduknya ada 50 orang, paling yang datang 5 orang. Itu sholat subuh, Bapak Ibu. Pemudanya kemana? Pemudanya. Orang tuanya kemana? Sarwa baik orang tua jawab pemudanya. Malas gak mau bangun sholat subuh. Ini yang bikin malas bekerja. Tapi kalau kita coba bangun pagi-pagi, mandi pagi-pagi, semangat akan muncul. Hidup akan bahagia. Nah ini. Jadi cara menghilangkan malas dalam bekerja adalah bangun pagi. Sambut fajar dengan baca Quran. Sambut fajar dengan tahajud. Nah itu. Tentu saja bangun pagi jangan lupa sedekah pagi. Sarapan pagi, sedekah pagi. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat ya. Kebiasaan kita begadang tiap malam akan membuat Anda menjadi sering bangun siang.
Ketika Anda bangun siang, maka cenderung akan lebih malas menjalani rutinitas kehidupan. Hormon penyemangat yang muncul di pagi hari sudah terlanjur hilang di dalam tubuh Anda. Nah ini. Nah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang keenam adalah istirahat yang cukup. Jadi gunakan waktu untuk istirahat. 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam untuk ibadah. Itu jangan sampai kita terlalu banyak bekerja juga sehingga tubuh kita menjadi lelah. Ketika tubuh Anda lelah, dapat dipastikan semangat pun akan luntur. Yang tersisa keinginan untuk istirahat akhirnya memancing untuk berleha-leha. Nah ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah olahraga. Nah ini kebiasaan pola hidup sehat ini akan membuat kita tetap semangat dalam hidup. Ketika kita sudah malas beribadah, malas olahraga, malas bergerak, nah, apalagi olahraganya hanya setahun sekali misalnya, ini berbahaya ini. Jadi olahraga secara rutin di pagi hari akan memunculkan aliran darah semangat. Metabolisme tubuh pun akan mampu bekerja dengan maksimal. Dengan berolahraga, adrenalin Anda akan muncul dan memicu semangat untuk beraktivitas, meraih kesuksesan, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu saja bukan saja olahraga yang berat, tergantung kita. Kalau kita sudah umur 50 tahun ke atas, olahraga yang ringan-ringan ya. Kalau terlalu berat justru akan membuat sakit nih. Cukup olahraga dengan ringan seperti jalan kaki, ya, mengelilingi rumah atau tempat tinggal Anda. Cukup lakukan jogging 15 sampai 20 menit. Nah, itulah usaha-usaha kita dalam rangka menumbuhkan tetap semangat. Indonesia, Indonesia. Semangat, merdeka, merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat, semangat, berani sungguh-sungguh. Oh yeah. Nah, jadi harus punya semangat. Nah, kalau kita punya semangat, bekerja pun insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan dan keberkahan. Semoga kerja-kerja kita menjadi amal soleh. Semoga kerja-kerja kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa dzikruna. Ya Allah, semoga Allah menerima kerja-kerja kita. Dan kerja-kerja itulah menjadi amal soleh yang akan memberatkan kita, menjadi kebaikan-kebaikan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan tausiah siang hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi Anda. Ikuti terus secara langsung bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.